Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang kita kali ini adalah Khalid bin Walid. Teman-teman semua pasti udah sering banget dengerin orang ini. Ini orang win rate-nya 100%, sahabat mulia, Saifullah Al-Maslul. Anak-anak muda kayak saya, kayak teman-teman yang suka nonton tentang sirah, pasti jatuh cinta sama sosok Khalid karena dia itu menjadi satu simbol tentang kepahlawanan, kesatriaan yang menggambarkan kepada kita bahwa seorang muslim tuh harus jadi orang yang kuat, harus jadi orang yang berkarakter. Yang ngebuat saya jatuh cinta pertama kali sama sosok Khalid adalah ketika menonton film The Message, film Ar-Risalah. The Message bahasa Inggrisnya, Ar-Risalah bahasa Arabnya, yang didirect sama Mustafa Akkad. Saat itu Khalid digambarkan sebagai orang yang ketika dia masuk Islam tuh semua orang tuh senang dengan keislamannya. Orang tuh bahagia. Dan teman-teman, Ustadz Budi Azhari pernah mengutip satu riwayat di mana ketika Khalid bin Walid itu datang pertama kali ke kota Madinah untuk mengumumkan keislamannya, Khalid sama Amr bin As sama Us bin Tolhah, 3 orang nih, dari kejauhan mereka datang dan Rasul bilang ke sahabatnya, kalimatnya Rasul nih, ini kalimat Rasul keren banget. Qad romatkum Makkah bi afladi kabadiha. Mekah telah memberikan jantungnya kepada kalian. Oh, Masya Allah. Jadi memang ada orang-orang yang setara 1000. Manusia-manusia yang ketika dia itu menerima hidayah, peran dia itu semakin besar, peran dia itu peran yang sangat menentukan arah sejarah selanjutnya. Termasuk diantaranya sosok Khalid bin Walid yang kemudian tumbuh berkembang di dalam lingkungan naungan Bani Makhzum, di mana di situ ada Abu Jahal. Bayangin, satu keluarga sama Abu Jahal. Dan bapaknya itu namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ini orang terkenal banget, yang terkenal dengan kebaikannya, nggak pernah minum khamr. Salahnya tuh satu, cuma ini salahnya walaupun satu ngeri banget. Al-Walid bin Mughirah itu tidak sepakat. Al-Walid itu tidak mau mengiyakan ketika kemudian yang diangkat jadi nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah wafat dalam keadaan gak beriman, bahkan dalam merintangi dakwah Rasulullah. Dan Khalid bin Walid sangat menyayangkan kenapa ayahnya wafat dalam keadaan gak beriman karena kesombongan dan keangkuhan sang bapaknya ini. Ala kulli hal, Khalid masuk Islam, menjadi salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah terhunus. Dan teman-teman tahu, Khalid bin Walid merupakan salah satu panglima penting dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini yang membuat saya makin jatuh cinta dengan Khalid bin Walid, karena Allah kemudian membuat sebuah plot di mana Khalid itu perang pertamanya aja, perang pertama Khalid sebagai seorang muslim itu langsung di wilayah musuh, di Mu'tah. Perang pertamanya loh, bayangin, dia baru masuk Islam, langsung first battle-nya itu langsung bersama 3.000 sahabat ngelawan 200.000 di perang Mu'tah. Mu'tah di mana? Mu'tah dekat sama Masjid Al-Aqsa. Ke Madinah sama ke Al-Aqsa lebih dekat ke Al-Aqsa. Itu perang pertama Khalid, pengalaman pertama beliau sebagai seorang muslim berperang di jalan Allah. Bukan jadi panglima saat itu, jadi tentara. Tapi first experience Khalid itu mengantarkan beliau untuk mengenal medan Romawi itu, ternyata cara kerjanya kayak gitu. Ternyata tentara Romawi itu menata taktik dan strateginya itu kayak gitu. Taktik mereka konvensional, semuanya punya baris berbaris, punya strategi yang memang sudah diketahui secara umum. Karena dia negara besar tuh kalau zaman sekarang tuh kayak kita ngelihat, oh Amerika Serikat tuh tentaranya tuh secara teori cara mereka bekerja kayak gini gitu. Kayak gitu. Kita ngelihat Rusia punya angkatan daratnya, Amerika Serikat punya angkatan daratnya. Nah saat itu kaum muslimin 3.000 orang di perang Mu'tah 8 Hijriah, itu jauh sebelum pembebasan Al-Aqsa, Rasulullah masih hidup. Khalid pertama kalinya melihat bagaimana cara kerja Romawi, dan saat itu jumlah Romawi itu 1/5 juta,
dan jumlah muslimin cuma 3.000 orang. Dan Khalid melihatnya dalam kacamata seorang tentara, karena ada 3 panglima yang dipercaya Rasul untuk memimpin kaum muslimin. Siapa teman-teman? Masa lupa? Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Zaid syahid, kemudian diteruskan Ja'far syahid, kemudian diteruskan Abdullah bin Rawahah, dan kemudian ketiganya syahid. Dan ketika 3 panglima ini syahid, yang memegang bendera kemudian, ya kamu bayangin pengalaman perang pertama sebagai muslim, tadinya tentara reguler, kemudian melihat situasi di mana 3 panglimanya syahid. Bisa bayangin gak sih? Dan lawan kamu ada 1/5.200.000 orang. Itu kalau orang tidak punya mentalitas yang memang udah biasa dalam militer, kabur sih asli. Bakal beda teman-teman semua. Tapi melihat situasi ketika 3 panglima ini syahid di perang Mu'tah, Khalid melihatnya dengan cara pandang yang tenang. Beliau mengambil keputusan dengan bijak, dan akhirnya sahabat-sahabat sepakat untuk mengangkat Khalid secara spontan untuk menjadi seorang panglima. Teman-teman tahu hasilnya? Hasilnya seri, draw. Tapi teman-teman, drawnya tuh draw yang sangat malu-maluin Romawi loh. Bisa dibayangin draw antara 3.000 orang lawan 200.000 orang. Kalah nih wajar nih, ya nggak? Pasukan Mu'tah kalah tuh wajar loh. Tapi kemudian Khalid mampu membuat situasi di mana kaum muslimin itu bisa draw, seri melawan Romawi. Romawi kehilangan sekitar 1.000 pasukannya, kaum muslimin syahid 12 orang aja. Subhanallah, bayangin. Dan teman-teman tahu, ketika Khalid pulang menuju Madinah bersama pasukan Mu'tah yang tersisa, saat itu Rasulullah SAW bilang kepada Khalid, ini dia, saifun min suyufillah. Ini Khalid adalah pedang di antara pedang Allah yang terhunus. Berapa jarak antara Khalid membersamai pasukan Mu'tah 8 Hijriyah sampai kemudian pembebasan Al-Aqsa? 8, 9, 10. Mu'tah terjadi pada tahun 8 Hijriyah, pembebasan Al-Aqsa terjadi pada tahun 16 Hijriyah. Artinya jarak antara Khalid kenalan pertama kali sama tentara Romawi sampai kemudian Al-Aqsa bebas cuma 8 tahun, dan jarak antara Khalid ke Yarmuk itu cuma sekitar 5 tahun. Dalam 5 tahun Khalid yang mempelajari bagaimana Romawi bekerja dan kemudian seri dalam 5 tahun berikutnya, itu artinya 1 periode presiden ya. 1 pemilu. Dalam 1 pemilu itu Khalid belajar, dan akhirnya di perang Yarmuk komposisinya muslimin itu 30-an ribu, Romawi 250.000 menang. Perang Yarmuk, perang yang kemudian dipimpin Khalid 5 tahun setelah seri di Mu'tah, itu menjadi satu kemenangan yang oleh para sejarawan, mereka berkata ini kemenangan yang sangat fenomenal karena mengubah lanskap politik dan geografis serta keadaan sosial di bumi Syam setelah itu. Yarmuk mengubah banyak hal, dan diantaranya membentangkan jalan yang sangat mulus kepada kaum muslimin, tentu dengan izin Allah, untuk kemudian membebaskan Masjid Al-Aqsa. Nah, saya coba baca beberapa kutipan di buku Men Round Aqsa ini. Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pembebasan wilayah Syam setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimnya untuk memperkuat pasukan muslimin di sana. Iya, betul. Tadinya Khalid itu fokusnya di Irak, teman-teman, di Persia. Kemudian atas perintah Abu Bakar, Khalid sama pasukannya itu disuruh untuk membantu kaum muslimin yang ada di front line di Romawi. Jadi bayangin, ini kalau ngomongin tentang hal ini, kamu akan makin kagum sama Khalifah Abu Bakar, by the way. Karena Khalifah Abu Bakar itu ketika habis menumpas nabi palsu, beliau memfokuskan gelombang pasukan kaum muslimin ke 2 front sekaligus, dan dua-duanya bisa menang. Front Persia dan front Syam. Front Persia, Abu Bakar ngirim Khalid bersama beberapa ribu pasukan, dan dalam satu situasi Khalifah Abu Bakar mengirim surat agar Khalid bin Walid dari front Persia berangkat
menuju ke front Syam, dari menghadapi musuh Persia kemudian ngelawan musuh Romawi, dan bisa secepat kilat Khalid bin Walid menyusul pasukan muslimin lewat sebuah jalur yang musuh pun gak ngira kenapa bisa secepat itu. Khalid adalah pemimpin luar biasa di medan perang, berpartisipasi dalam banyak pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium yang menguasai Syam dan Palestina pada waktu itu. Dalam tarikh At-Tabari menyebutkan bahwa Khalid bin Walid terlibat dalam beberapa pertempuran strategis yang menjadi kunci pembebasan banyak wilayah di Syam yang kemudian membuka jalan untuk pembebasan Palestina. Bahkan Khalid kemudian ketika beliau berhasil membebaskan Damaskus, menang di Yarmouk, kemudian membebaskan Baitul Maqdis, beliau stay di Syam dan wafat di Syam yang sekarang menjadi bagian dari Suriah. Nah, pertempuran yang dipimpin Khalid itu perannya penting untuk mendekatkan umat Islam pada pembebasan Al-Aqsa. Setelah kemenangannya di perang Yarmouk, Khalid bin Walid melanjutkan kemajuan ke wilayah lain di Syam. Kemenangan ini mendekatkan umat Islam untuk membebaskan Baitul Maqdis. Melalui kepemimpinan dan perencanaan strategisnya, pasukan muslimin hampir berhasil membebaskan Palestina sepenuhnya. Kemenangan-kemenangannya merupakan kunci yang membuka jalan bagi Khalifah Umar bin Khattab untuk memasuki Baitul Maqdis dengan damai. Radhiyallahu anhu Khalid bin Walid. Khalifah Abu Bakar mengatakan tentang Khalid, ajizatin nisa antalitna mithla Khalid. Hampir-hampir para wanita itu akan sulit sekali melahirkan orang seperti Khalid. Sebuah ungkapan yang mendalam, yang menggambarkan bahwa sosok seperti Khalid itu mungkin satu di antara 100.000. Dan Khalid itu adalah satu part, bagian dari generasi emas sahabat-sahabat Rasul yang dipimpin manusia terbaik. Kombinasi yang luar biasa. Sosok yang memang secara potensi hebat, bertemu dengan satu lingkungan di mana banyak bertemu dengan orang-orang hebat, dipimpin oleh manusia terbaik yang pernah ada. Semoga kita bisa membebaskan Al-Aqsa sebagaimana Khalid, Amr bin As, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah membebaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.